Karena 5 tahun silam, Pak Anies sudah meminta maaf ke Pak Ahok belum? Jangan sampai kutukan ini menimpamu, Bung. Kala itu di Pilgub DKI Jakarta 2017 menorehkan sejarah kelam bagi demokrasi negeri ini, di mana kontestasi yang seharusnya berlangsung menarik, malah memberikan kesan yang mencekam. Bahkan bisa dibilang sangat mengerikan. Noda hitam dari Pilgub DKI 2017 pun belum sepenuhnya hilang dari negeri ini. Dengan sebagian noda, malah semakin dihitamkan oleh para pemelihara politik ayat dan mayat pada tahun politik jelang Pilpres 2024. Ya, hanya demi memenangkan persaingan menuju DKI 1 dan DKI 2. Segala daya upaya dilakukan oleh paslon Anies Sandiaga. Begitu juga pendukung mereka pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sampai mereka tega mengirimkan pesaing kuat jawaban mereka, yakni Ahok yang berduet dengan Jarot. Kalau pesaing yang satunya sih nggak usah banyak direcokin, karena pasti kalah duluan di tengah persaingan 3 paslon yang bertarung waktu itu. Terbukti di putaran pertama, AHY yang berduet dengan Silviana Murni tersingkir dengan mudah karena tidak mendapatkan suara yang cukup untuk melaju ke putaran kedua. Selanjutnya kita tahu bersama apa yang terjadi, khususnya pada Ahok yang jelang akhir masa jabatannya malah direpotkan dengan agenda persidangan karena dia dituduh menistakan agama. Hingga akhirnya terucaplah perkataan Ahok yang terkenal itu, "Percayalah, sebagai penuntut, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih." Saya yakin ada nada kecewa, marah sekaligus geram yang berkecamuk dalam diri Ahok. Meskipun mungkin dia sudah menduga sejak kasus yang berkaitan dengan kutipan ayat dalam surat Al-Maidah dituduhkan kepadanya. Kecewanya Ahok pasti juga tertuju pada Anies dan Sandiaga yang terlihat gak ngapa-ngapain merespon semua keributan itu. Apakah sebelumnya sudah disetting untuk mengincar Ahok agar masuk penjara? Mungkin hanya Anies, JK, dan mungkin Ma'ruf Aminnya. Namun sampai hari ini, kita belum mendengar ada permintaan maaf secara langsung dan tulus dari seorang Anies Baswedan yang lantas terbilang sukses mengacak-acak Jakarta selama 5 tahun memimpin ibu kota RI itu. Apakah Anies belum tersenggol kalimat sakti Ahok yang bagi sebagian orang dianggap sudah menemui sasaran terhadap para lawan dan pembenci Ahok? Saya nggak ingin membahasnya lebih banyak di sini. Tapi dengan semua yang terjadi pada masa itu, lalu sepertinya tidak pernah ada kata maaf secara khusus yang disampaikan Anies kepada Ahok. Rasanya bukan tidak mungkin ya, bahwa tuayan perbuatan atau sikap diam juga ini merupakan perbuatan sebagai hasil dari Pilgub DKI Jakarta 2017 masih akan mengejar Anies umur hidup dengan dampak karir politik ataupun kehidupan personal yang kelak mungkin akan disesalinya ketika kepongahannya sudah ditaklukkan oleh kehendak alam semesta. Jadi kapan kira-kira Pak Anies mau minta maaf kepada Pak Ahok? Siapa tahu habis itu Pak Ahok mau diajak duet sebagai bakal cawapres lo ya. Sulit banget untuk saya untuk tidak melakukan kilas balik yang telah dikerjakan terhadap Ahok. Memang sejak tahun 2016 lalu. Sulit sekali untuk saya nggak mengait-ngaitkan hal yang terjadi selama Anies memimpin sampai lengser dengan mengaitkannya di tahun 2016. Selama ini saya kira karma itu sebatas teori pepesan kosong. Tapi ternyata semuanya berubah. Everything has changed. Saya melihat adanya keterkaitan dan hal-hal yang terus saling berajut membentuk sebuah narasi besar. Narasi yang bukan dikarang-karang oleh manusia. Karena manusia sangat terbatas. Dan narasi ini terlalu sempurna untuk dianggap sebagai konspirasi. Untuk mempersingkat waktu nih, nggak ada salahnya kita simak berbagai kejadian dari tahun 2016 sampai tahun 2020. 4 tahun ya berselang. Berbagai kejadian mewarnai Indonesia, khususnya di ibu kota. Contohnya, sejak Ahok menjadi gubernur di tahun 2014, serangan bertubi-tubi menghantam Jokowi dan Ahok. Gerindra menjadi partai yang paling gencar menyerang Jokowi dan Ahok waktu itu. Jokowi saat menjadi gubernur didukung oleh Gerindra, tapi 2014 adalah tahun di mana Gerindra sakit hati. Itu dikarenakan Jokowi mencalonkan diri jadi presiden lewat jalur partai terbesar di Indonesia, PDIP. Di bawah komando Megawati, Jokowi dan Yusuf Kala maju bertarung melawan Prabowo Hatta, yang saat itu merupakan calon tunggal. Dari sini saja, serangan terhadap personal Jokowi dijalankan oleh Gerindra lewat Lanyala. Dia adalah kader Gerindra sejak tahun 2009 sampai 2018. 9 tahun di Gerindra, dia mengaku dia yang membuat isu PKI. Dia sudah minta maaf sama Jokowi. Tahun 2014 isu PKI dihembuskan, Jokowi tetap penuh.
Ini karma pertama yang didapatkan oleh Gerindra. Menghina orang lewat personal, justru Jokowi mendapatkan simpatinya rakyat. Tahun 2014 Jokowi menang dan ini adalah buah yang dipetik oleh Gerindra. Kemudian di tahun 2016 ketika Ahok mencalonkan diri kembali sebagai gubernur, Buniani juga melakukan pembusukan nama Ahok lewat ucapan Ahok yang dipotong. Massa akhirnya marah. Seluruh umat saat itu terkecoh dan tertipu dengan ucapan Ahok yang dipotong. Ingat, dipotong. Ya. Lalu Ahok dipenjara. Dalam proses sebelum dipenjara, Ahok mengatakan sebuah kalimat yang menakutkan yang melintasi segala waktu. Dia mengatakan saat di persidangan di hadapan hakim dan saksi waktu itu bahwa siapa yang menzalimi dirinya akan dipermalukan satu persatu. Dan ini adalah fakta. Saya juga keberatan warga Kepulauan Seribu disebut warga Pulau Seribu ketawa-ketawa. Saya kemarin ke sana keliling 6 pulau diterima dengan baik. Sementara GNPF MUI yang dipimpin oleh Rizik, yang saudara saksi tunjuk sebagai saksi ahli agama itu, jelas ya, demo semua mendukung memenjarakan saya. Sampai beberapa kali sidang hari ini selama 3 jam sidang saya dengar dengan jelas memaksa dan memenjarakan saya, minta gantung saya, salibkan saya. Ini jelas memakai MUI. Saudara membiarkan Rizik melakukan ini. Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Begitu kata Ahok saat dalam persidangan di Kementerian Pertanian Ragunan pada Selasa 30 Januari 2017 silam. Anies sempat mendiamkan pendukungnya yang melakukan kampanye ngeri di rumah-rumah ibadat waktu itu. Mengatakan dengan munafik bahwa Jakarta mengambil keputusan fatal karena air dialirkan ke laut bukan diserap. Pada akhirnya banjir melalang buana di Jakarta, lumpuh, macet, rusak total katanya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh kader Gerindra lainnya yang ditangkap. Entah apakah ini fakta atau memang hanya kebetulan saja, tapi saya melihat ini terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Banyak sekali fakta-fakta yang kita lihat dan dipaparkan kepada masyarakat. Sejarah mencatat bahwa orang baik yang dizalimi dengan begitu mengerikan pasti suatu saat akan mendapatkan ganjaran tunai, nggak pakai ampun. Demokrasi dirusak oleh gerombolan itu. Pembunuhan demokrasi sedang dikerjakan. Penganiayaan kepada orang-orang baik tidak akan didiamkan oleh Tuhan. Suatu saat Tuhan selalu menjanjikan bahwa kita akan melihat sesuatu yang indah pada waktu. Kala itu di Pilgub DKI Jakarta 2017 menorehkan sejarah kelam bagi demokrasi negeri ini, di mana kontestasi yang seharusnya berlangsung menarik, malah memberikan kesan yang mencekam. Bahkan bisa dibilang sangat mengerikan. Noda hitam dari Pilgub DKI 2017 pun belum sepenuhnya hilang dari negeri ini. Dengan sebagian noda malah semakin dihitamkan oleh para pemelihara politik ayat dan mayat pada tahun politik jelang Pilpres 2024. Ya, hanya demi memenangkan persaingan menuju DKI 1 dan DKI 2. Segala daya upaya dilakukan oleh paslon Anies Sandiaga. Begitu juga pendukung mereka pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sampai mereka tega mengirimkan pesaing kuat jagoan mereka, yakni Ahok yang berduet dengan Jarot. Kalau pesaing yang satunya sih nggak usah banyak direcokin, karena pasti kalah duluan di tengah persaingan 3 paslon yang bertarung waktu itu.